Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aulia Kaharuddin dari perwakilan dari kelompok 3 atau sebagai pemateri pertama yang membahas tentang model-model teknologi pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam konteks Islam. Perlu kita ketahui bahwa model-model teknologi pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam konteks Islam yaitu ada beberapa. Langsung saja, yang pertama yaitu metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model ini tidak hanya memungkinkan siswa untuk belajar dari teori, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam proyek nyata. Misalnya, siswa dapat melakukan penelitian tentang tokoh-tokoh Islam yang berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, seperti Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, atau Al-Razi yang berfungsi dalam bidang kedokteran. Melalui adanya proyek, keaktifan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif sangat terasa terhadap nilai-nilai Islam yang harus diterapkan. Kemudian metode kedua yaitu pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran jarak jauh telah menjadi alternatif yang krusial, terutama bagi siswa yang tidak bisa hadir secara fisik di kelas. Model ini menghilangkan batasan geografis sehingga siswa yang berada di daerah terpencil tetap dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Sebagai contoh, dalam kelas tafsir Al-Quran yang diadakan secara online, siswa dapat mengikuti kajian melalui platform seperti Zoom. Pada sesi tersebut, mereka tidak hanya mendengarkan ceramah dari ustaz, tetapi juga berinteraksi dengan peserta lain. Metode ketiga yaitu pembelajaran interaktif. Metode yang mengedepankan keterlibatan aktif siswa melalui penggunaan alat dan teknologi modern. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, pendekatan ini tidak hanya membuat suasana belajar lebih dinamis, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar. Saat siswa terlibat secara langsung, mereka cenderung lebih mudah memahami bahan ajar dan merasa lebih bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Salah satu cara untuk menerapkan pembelajaran interaktif adalah dengan menggunakan aplikasi seperti Kahoot dan Quizizz. Aplikasi ini dirancang untuk mengadakan kuis yang menarik dan memungkinkan setiap siswa untuk berpartisipasi menggunakan perangkat mereka sendiri. Dengan suasana kompetisi yang ramah, siswa tidak hanya belajar, tetapi juga berinteraksi dengan teman-teman mereka. Ketika siswa menjawab pertanyaan dan melihat hasil secara real time, mereka merasa jaminan umpan balik instan yang akan mendorong mereka untuk mempelajari materi lebih dalam. Metode selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model ini mengajak siswa untuk memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Islam. Dengan pendekatan ini, siswa belajar berpikir kritis dan menemukan solusi berdasarkan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Dalam sebuah kelas, guru dapat memberikan skenario tentang konflik di masyarakat yang berkaitan dengan keadilan. Siswa dibagi ke dalam kelompok untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang ajaran Islam, tetapi juga mengasah keterampilan analisis dan kolaborasi mereka. Metode selanjutnya yaitu metode kelima tentang pembelajaran personal atau personalized learning. Pembelajaran personal memungkinkan penyesuaian materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa. Metode ini membantu siswa belajar dengan kecepatan dan cara yang paling sesuai untuk mereka. Contohnya menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa Arab yang dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalnya, aplikasi ini dapat memberikan latihan yang berbeda berdasarkan hasil tes awal, sehingga siswa yang baru belajar bahasa Arab tidak mendapatkan materi dasar, sementara siswa yang lebih mahir dapat ke tingkat yang lebih lanjut. Ini mendukung pertumbuhan individu dan memaksimalkan potensi setiap siswa.
Metode yang keenam yaitu gamifikasi atau gamification. Gamifikasi melibatkan penggunaan elemen permainan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ini menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Contohnya, di kelas agama, guru dapat menerapkan sistem poin atau rencana untuk setiap aktivitas yang diselesaikan. Seperti membaca buku tentang sejarah Islam atau mengikuti kuis. Misalnya, siswa bisa mendapatkan poin untuk setiap tugas yang diselesaikan, dan mereka dapat bersaing untuk mencapai level tertentu. Ini memotivasi siswa untuk lebih aktif terlibat dalam potensi belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Model yang terakhir yaitu pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Model ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Pembelajaran kolaboratif sangat penting dalam konteks Islam karena menekankan nilai kerjasama dan saling membantu. Contohnya, siswa dapat dibagi ke dalam kelompok kecil dan diminta untuk membuat poster tentang prinsip-prinsip akhlak dalam Islam, seperti kejujuran, toleransi, dan saling menghormati. Setiap kelompok dapat meriset, mendiskusikan, dan menyusun informasi yang relevan, lalu menyajikannya kepada kelas. Melalui kolaborasi ini, siswa tidak hanya belajar tentang akhlak, tetapi juga belajar untuk menghargai pendapat orang lain, seperti tanggung jawab dan bekerja sama menuju tujuan yang sama. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.